الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل من حج واعتمر وأحسن من ضحى ونحر وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن والسوء والزنا ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والرافضة والمبتدعة والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. من فضله ولذكر الله أكبر. Kaum muslimin dan muslimah sidang jamaah salat Idul Adha yang saya muliakan. Pada hari ini kita melaksanakan salat Idul Adha tadi sudah kita lakukan
dan khutbahnya pun sudah kita lakukan. Sekarang kita menerima mau'izah, yaitu wasiat pesan-pesan tentang Idul Adha ini dan tentang hari kurban. Namun pardunya sudah semua kita lakukan, dan jangan pulang dulu kalau belum selesai ceramah ini, kecuali sakit, karena kita tidak ada yang menjamin mungkin tahun depan kita tidak jumpa lagi dengan Idul Adha ini. Saya punya teman hari ini hari ke-7-nya meninggal dunia, padahal dia sehat, tapi tidak ikut Idul Adha lagi. Bagaimana kalau kita ini tahun depan masih jauh lagi? Maka pada hari ini judul daripada pembelajaran kita ialah haji dan kurban. Haji dan kurban memperkuat hubungan dengan Tuhan dan kemanusiaan. Ini judulnya. Haji itu haji, kurban, haji dan kurban memperkuat hubungan dengan Tuhan dan kemanusiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 196 tentang haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrah lillah. Sempurnakan oleh kalian haji dan umrah karena Allah. Ini perintah Allah. Maka barang siapa di antara kita yang sudah mampu, mampu biaya pergi, daftarkan terus. Jangan ada alasan lama kali, 20 tahun kali lagi. Mana tahu kita usia kita hanya 70, 20 tahun ini, tapi sudah mati. Belum tentu tahun ini ada. Itu yang naik haji usianya wanita usianya 130 tahun sekarang ini, dan dia sehat di Makkah Al-Mukarramah. Makanya jangan ada alasan saya sudah 40 sekarang, untuk apa daftar lagi? Kalau sudah mau daftarkan, naik haji berapa teman? Bikin rumah 1 miliar, 2 miliar, naik haji berapa? Daftarkan terus. Wa atimul hajja wal umrah lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Di dalam surah Ali Imran ayat 97 Allah berfirman, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah, perintah Allah kepada manusia untuk menunaikan hajjul bait, naik haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang sudah mampu berangkat ke sana, mampu di sini, mampu ekonominya, aman di jalan, ada biaya orang yang ditinggalkan. Bukan kita naik haji enak-enak, yang ditinggalkan anak-anak kita kelaparan, itu belum wajib. Maka jelas salah-salahnya Allah tidak memberatkan kita. Kaum muslimin sidang Idul Adha yang mulia, apakah hikmahnya haji dan umrah? Apa manfaatnya? Apa kegunaannya? Banyak sekali. Hari ini kita jelaskan dalam waktu yang sesingkat-singkat ini. Yang pertama, dengan kita naik haji dan melaksanakan umrah, meningkatkan disiplin kita. Pentingnya hidup disiplin. Di sini kita dilatih di Mekah dan di Madinah. Ini hidup disiplin, disiplin ibadah, disiplin tawaf, disiplin sa'i. Itu dilatih kita di sana. Seumur hidup diwajibkan sekali kita di sana. Nanti pulang dari sana kita lakukan disiplin itu. Sedangkan sebelum kita naik haji, kita disuruh lakukan disiplin setahun sekali. Sebulan kita sudah ditakar di dalam bulan Ramadan. Sebelum itu kita dilatih disiplin setiap hari dalam salat 5 kali sehari semalam bagi laki-laki,
dilatih lagi Jumatan seminggu sekali dalam salat Jumat. Wajib hukumnya laki-laki mendatangi Jumat. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan. Yang kedua, hikmah daripada haji dan umrah meningkatkan kualitas diri dalam beribadah. Kualitas kita tingkatkan dengan haji. Makanya jangan heran. Ini ada yang heran dia. Saya di Mekah, di Madinah, semua orang hebat kali orang. Apa nggak hebat? Memang ke sana bukan main-main, bukan melancong-melancong ke sana. Ya, yang hebat-hebat itu orang kita, orang yang datang dari luar negeri. Bukan itu kadang-kadang di rumahnya dia. Nah, kecuali salat adu. Kadang-kadang di rumahnya banyak kita yang di sana. Karena itu peraturannya, siapa yang hadir, latihan di sana. Meningkatkan kualitas diri dalam beribadah. Makanya sepulangnya dari Mekah, selayaknya kita di negeri kita ini, kuat ibadah kita, mati kita dalam beribadah kepada Allah. Ibadah itu bukan hanya salat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, banyak ibadah. Itu ibadah wajib. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Adha yang berbahagia. Yang ketiga, memunculkan sifat sabar. Masya Allah. Dengan naik haji, dengan umrah, timbulkan sifat sabar. Karena kita bisa melaksanakan ibadah yang sangat susah. Misalnya melaksanakan tawaf, itu harus sabar. Kadang-kadang kawan kita menyorong, sudah tahu dari atas ada tempat nyorong, di bawah juga ada nyorong, disorongnya kawannya. Kena kaki kita, sabar, 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 sabar. Lagi harus sabar. Kita lihat di Mekah ada orang macam-macam, sabar. Ada orang yang ibadahnya kadang-kadang lain, sabar. Saya pernah pergi ke tempat penyembelihan kambing itu, pulang salat zuhur kami di masjid di Kakiah namanya. Kakiah itu salat zuhur kami, sesudah salat zuhur kawan saya melihat ada orang keluar dari masjid, kok berdarah-darah di sini di belakangnya ini. Kok lagi yang berdarah-darah semayang? Dia mungkin dia pahamnya lain. Pahamnya itu kambing itu binatang halal, darahnya halal. Kalau nasi nggak najis, mungkin dia. Maka jangan namanya protes orang. Berangkat naik haji, berilmu. Jangan berangkat kita. Naik orang haji naik kita. Berilmu. Ini penting. Yang keempat, melahirkan rasa solidaritas dan kekeluargaan. Hidup solidaritas. Di sana kita lihat bermacam-macam orang. Ada yang putih, masya Allah. Ada yang hitam, masya Allah. Kayak priwo tanya. Ini orang kling kita dari mana? Hamba Allah. Ada yang putih, ada yang matanya biru, bagaikan keliheng hebat. Asalnya ngomong-ngomong, makanya. Jadi macam-macam manusia di sana. Kumpul seluruh dunia. Ini adalah kita melakukan di sana untuk supaya kita ini solidaritas kerjasama. Kalau bisa kita di sana, Bapak sekalian, sangat beruntung kalau kita bisa bahasa nasional, terutama bahasa Arab. Kalau bisa, kalau nggak bisa bahasa Inggris, jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bin aina jitum? Ana Indonesia. Orang sama ala Indonesia. Min bilad Islam min Aceh. Masya Allah. Begitulah hebatnya di sana. Mereka kalau kita katakan bila ada tsunami, ngerti mereka. Masya Allah. Alif pun kepanjangan. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, where you from? From here. I come from Turkey. Yes. You Turkey? Nah, I am Indonesia. Saya Indonesia. Terus tanggung situ. Tapi kalau nggak bisa bahasa itu bagaimana? Kita bawa apa saja kita serang. Lihat apa yang bisa bahasa. Kebetulan dari apa yang kita duduk aneh setubuh kamu lupa bawahnya. Oleh karena itu makanya kita perlu ilmu perlu.
Jangan nggak ada ilmu, bikin sarapan lima orang saja kita. Maka sebelum berangkat berilmu, ini yang belum haji ini. Waktu ada itu manasik haji, dengar. Ada yang sok tahu biasanya tidak datang dia. Alah, itu aja yang dibilang dia. Padahal lain umat mereka, lain pengalamannya. Saya sudah pengalaman mengajar di pesantren, di Man, di Sanawiyah 40 tahun. Tapi saya nggak mau sombong. Saya tetap hadir dengar. Karena sampai di sana kita belum pergi di sana. Saya usia 57 tahun baru melihat asli Ka'bah itu. Sebelumnya saya khayalan. Memang foto aja di Ka'bah. Tapi sampai sana kita menangis kita. Itulah kaum muslimin sidang jamaah Idul Adha yang berbahagia. Jadi kalau ada perbedaan tidak perlu menimbulkan perpecahan. Ada beda-beda di sana. Karena dalam fikih ada beda. Ada yang nanti selendangnya begini, ada yang begini. Biar begitu. Kita sesuai bagaimana yang diajarkan di tempat kita. Itu aja. Jangan protes orang misalnya di dalam bagainya. Oh, begitu. Di kamu bagainya katanya. Oh, benar. Jangan cari perpecahan di sana. Ya, yang kelima meningkatkan dakwah. Masya Allah. Kalau kita punya kesempatan dakwah, jumpa dengan orang sana. Tapi itu tadi syaratnya. Kalau kita punya syaratnya ada bahasa materi, ada dana kita, karena pergi ongkos saja. Bisa kita dakwah di Mesir. Anak dakwah Islam yang bila itu saya suka dakwah itu. Dia undang enak kali sekarang undangnya boleh melalui Facebook, boleh berangkat kita. Ini bapak saya, ini dengan dakwah. Yang keenam mendapatkan ampunan, masya Allah. Sambil kita dapat dunia, dapat ampunan dosa-dosa yang diampunikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita aman dari dosa-dosa yang akhirat. Yang ketujuh, terbukanya wawasan. Sampai di sana terbukalah wawasan kita. Masya Allah. Kita tak lama di Mekah itu, lebih kurang 40 hari. Masya Allah. Tadi mau bagaimana ya? Beginilah hidup ini, Masya Allah. Ketika kita berada di padang Arafah, bagaimana luasnya nanti di padang mahsyar, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Padang Arafah itu sangat luas juga. Ketika kita melempar jumrah, kita terasa bagaimana susahnya melempar jumrah ini. Bagaimana nanti di hari akhirat, ya Allah. Maka kita minta ampunan di dunia ini. Selanjutnya saling kenal-mengenal dengan pergi ya haji. Kenal-mengenal kita nengok saudara kita. Orang Islam itu saudara semua. Saudara, ada yang kita tengok orangnya pendek-pendek, dari mana ini? Mungkin dia dari mana itu. Ada yang tinggi-tinggi, saya ini tinggi, tapi kalau aku melakukan tawaf, ada yang lebih tinggi dari saya. Tinggi. Nah, ini di sana. Selanjutnya sekarang saya jelaskan sedikit tentang kurban. Karena waktu Idul Adha ini nggak boleh panjang ceramahnya. Nanti nggak ada sebelum kurban. Kurban itu apa definisi kurban? Kurban kita baca kurban apa itu definisinya? Definisinya mayuzbahu minan na'ami taqarruban ila Allah. Binatang yang disembelih daripada binatang ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah kurban. Mendekatkan diri kepada Allah. Jangan disembelih karena ini untuk nenek moyang setan saya di sana, setan enggak ada ini. Taqarruban ila Allah. Dah. Kapan sembelihnya kurban itu? Min yaumil id, dari hari raya hari ini ila akhir ayyam tasrik, sampai hari-hari akhir tasrik. Kapan itu? Besok. Besok itu hari apa? Besok hari Selasa, Rabu, Kamis, habis. Jumat, Bapak tuh mau kurban Jumat. Enggak, no. Tutup pintu kurban. Kalau mau sembelih, enggak sembelih aja, suka.
sedekah untuk bapak bupati, sedekah untuk bapak gubernur, boleh? Tak boleh sedekah sama bupati? Masa tak boleh? Dan tak boleh sedekah itu, sedekah wajib tak boleh. Itu yang boleh. Itu ada ketentuannya. Sedekah senang kenapa enggak? Makin senang bapak bupati ketika sedekah, senang dia. Kalau ada orang-orang beli, orang-orang kaya beli, kita kasih sering dia. Aduh dia pun tak beli tadi, masuk orang mahal juga. Kaya aja. Ini ketawa sedikit apa? Karena itu bangga tadi. Dah, ada bapak yang protes sudah tadi. Nah, korban itu ada di sini. Saya katakan semua ini. Kalau sudah akan panjang kalian ini. Apa dasar hukumnya korban? Dasar hukumnya semua baca Al-Quran. Usolli li rabbika wanhar. Salatlah kamu. Nah, salat, bukan salat. Salat baru ya udah ini salat ini, salat di Jumat. Wanhar dan sembelilah kurban. Ini. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, bahkan walikulli umat ini ayat-ayat. Walikulli umatin ja'alna mansakan. Setiap umat itu kami jadikan ibadahnya. Ibadah Nabi Musa, Nabi Harun, semua ada ibadahnya. Untuk apa? Dia terus Allah supaya mereka mengingat Allah, menyebut Allah. Allah razaqahum atas apa yang telah diberikan kepada mereka min bahimatil an'am, daripada yaitu binatang-binatang ternak. Allah sudah kasih kita kambing, kasih kita makan, ada yang jadi kendaraan. Kita syukurilah. Mensyukurinya bagaimana? Dengan disembelih, dagingnya disedekahkan kepada saudara-saudara kita. Ini namanya hidup solidaritas. Lantas, fa ilahum ilahun wahid. Tuhan kamu Tuhan yang besar. Falahu aslamu, kepadanya kalian berserah diri. Wa basyiril mu'minin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk, orang yang patuh kepada Allah. Maka melaksanakan kurban tadi karena dasar patuh kepada Allah, bukan lain-lain. Nah, apakah darah kurban itu sampai kepada Allah? Tidak. Bukan itunya Allah perlu, bukan darahnya. Apa yang perlu Allah? Walakin yanalu at-taqwa. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Sedangkan dagingnya masuk ke perut si mukmin, masuk ke perut si salim, masuk ke perut teman-teman, akhirnya masuk isi. Ya. Jadi mana yang sampai kepada Allah? Ketakwaan kita. Jelas itu. Makanya hari ini Nabi mengatakan, man wajada sa'an, siapa yang mendapat keluasan, keluasan mampu kurban maksudnya di sini, bahkan yudahi, namun pelintas tengah mati tidak mau berkorban. Karena yudahi tidak berkorban, karena yang kurbannya musallana, jangan dekat-dekat ke tempat salat kami. Itu marah Nabi. Ngeri kan? Maka kita yang mampu sekarang kasih aja. Bukan untuk orang, untuk kita di akhirat ini, kendaraan kita dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa ini penting sedikit ada saya sampaikan. Kalau banyak kali hadisnya yang saya baca, sejarah kurban sudah berlaku sejak Nabi Adam. Nabi Adam dikurban anaknya Kabil dan Habil. Kabil ini contoh orang beli setelah mati belinya. Disuruh berkurban juga dia, tapi dikorbankannya buah-buahnya yang bel-bel, buah-buahnya yang busuk-busuk, ditaruhnya di gunung. Nah, kalau ada mungkin yang bekok-bekok, yang busuk-busuk taruh sana. Mana mau binatang termakannya? Lah, tapi si Habil orang ikhlas, dia pilih binatang, dia peternak. Dipilihnya binatangnya yang umum, yang sehat-sehat, dimandikannya lagi, sembelihnya baik-baik, dagingnya segar-segar, maka kurbannya diterima Allah. Maka dialah yang berhak menikah dengan Iklimah. Iklimah ini anak Nabi Adam yang paling cantik.
Maka waktu itu Habil tidak berhak nikah dengan Ikrimah. Habil harus nikah dengan Labuda. Labuda ini orangnya agak tidak kurang cantik. Maka datanglah iblis setan. Ya Qabil, itu bapakmu itu adil. Masa kau suruh kawin dengan si Labuda? Kau ini Ikrimah itu cantik. Maka dia marah, dia bunuhlah si Habil. Gara-gara wanita. Hai wanita, gara-gara kalian buat laki-laki sama mati. Makanya kalian cuma jadi kan mau gara-gara wanita mati. Dan gak mati dia tadi, udah mati pak. Dia sayang dia. Kalau masih hidup dia kan ada kawan itu udah mati. Akhirnya bangkai mayatnya itu yang angkatnya itu mana lah bawa. Itulah nampak dia lihat 2 ekor burung gagak berkelahi bertengkar. Lantas mati satu dikorek-koreknya di tangannya. Nah, inilah asal usulnya kita perlu ditanam. Jelas buat kita ini tidak saya ceritakan ini dengan panjang lebar. Begitulah modelnya orang-orang yang mau berkorban dengan ikhlas. Contohnya Habil, diterimalah kurbannya. Orang yang ikhlas, Qabil. Ada yang berkorban, selain berkorban bersedekah lagi. Saya bersedekah macam-macam lagi, membantu, menolong orang. Ada maunya. Ini jangan ada ini. Kalau ada calon caleg-caleg depan sekarang, bantu terus, jangan pernah caleg, bantu terus. Gitu. Jangan waktu nyalek bantu ayam, bantu kambing. Nggak lulus marah. Mana kambing udah masuk perut kalian? Marah ya. Tuh bilang. Jadi saya rasa demikian. Jadi peristiwa anak Nabi Adam ini Bapak sekalian. Nabi Ibrahim berkorban bukan sedikit Pak. Nabi Ibrahim berkorban 1000 ekor kambing. Masya Allah. 1000 ekor kambing. Kan ekornya ada 1000 kambing. Kan ekornya ada 300 sapi. 300 sapi, bayangkan. Berapa itu? 300 sapi. Banyak kan? 100 unta. Masya Allah. Jadi mereka mengatakan, ya Allah, hebat kali Nabi Ibrahim itu. Kata Allah, itu umat hamba itu belum apa-apanya. Dia masih mau lagi terus dia bersedekah macam kurban. Itulah sampai anak-anaknya pun disuruh Allah kurbankan, dia kurbankan. Tapi itu perintah Allah, jangan bawa aku besok, aku pun itu Nabi Ibrahim kurbankan cucuku. Jangan, bapak bukan Nabi lagi. Besok belakang rumah sana, bawa cucu yang cantik. Tak ada. Ini Nabi, ini Rasul, dapat ilham, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena hari ini banyak aliran sesat datang. Tadi malam pun ada lagi. Nah, coba baca sendiri lah. Jadi yang kedua, sifat-sifat kurban tadi tidak usah saya bahas, nanti di luar saja dibahas sama bapak-bapak kalau kurban. Ini panjang kali. Saya rasa hampir sedikit lagi kita mau tamat khutbah kita ini. Siapakah yang bertanggung jawab sekarang kepada masyarakat ini? Nah, ini siapa? Masuk ke bapak, masuk ke saya. Ini untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, negeri yang mendapat ampunan Tuhan, ada orang-orang yang bertanggung jawab. Yang pertama, ulama, ya. Termasuk ilmuwan, orang yang berilmu, ini ulama. Maka ulama-ulama ini jangan malu-malu, ajarkan ilmu, ajarkan supaya jangan sesat orang. Ajarkan ilmu yang benar, ajarkan terus. Nggak usah aku menurutnya sih, nggak ada orang-orang itu dikasih, alhamdulillah kasih, nggak usah orang-orang itu. Ya, kalau dikasihnya urusan dia itu, kita mau dimanapun, gitu. Yang kedua, umaran pemimpin, Geci, ini Pak Ci ada di sini, semua itu, Kepler, ya, wali kota semua, presiden, semua, ini umaran. Yang ketiga, awalnya orang-orang kaya. Orang kaya pun kalau bisa masih ada harta kekayaannya, nggak dibawanya kuburnya itu.
Lihat dulu Bapak Soeharto dan tinggal mana di bawahnya semua kuburnya. Di kuburnya cuma dia dengan kain kafannya saja. Dan ada tinggal sama. Maka selain ada yang banyak bantu. Ini yang keempat yang bertanggung jawab utara. Orang fakir, orang miskin. Orang miskin itu dengan hanya kerjanya demo aja, demo naikkan kasih kami THR, nggak usah demo. Orang miskin, orang fakir itu baik-baik aja bilang, ya Allah, kaya orang, ya Allah, mudahkan rezekinya orang kaya, ya sehatkan mereka, ya Allah, baikkan hatinya, ya Allah. Terus baik aja dikasihnya kita. Itu orang fakir. Nah, yang terakhir, penegak hukum yang kelima. Penegak hukum, polisi, tentara. Kalau ada yang tentara ini, laksanakan tugas. Polisi, laksanakan tugas dengan baik. Kalau mencuri tangkap, tangkap. Jangan hanya ditangkap orang-orang yang baik. Jangan. Orang baik yang mengatakan yang baik, tangkap. Itu apa itu? Salah siapa itu? Yang keenam, wanita. Wanita. Semua. Wanita itu diam negara. Diam di rumah. Kalau bapak nggak ada, ibu tanggung jawab anaknya semua, tanggung jawab rumahnya, tanggung jawab harta suaminya, bukan yang lain. Ini wanita-wanita. Yang terakhir, pedagang. Ini banyak pedagang ini. Pedagang juga menyelamatkan bangsa. Jangan nipu dalam dagang, jangan menggol, jangan kurangi timbangan, jangan kurangi sukatan, jangan kurangi jajaran, jangan banyakkan dagangannya. Kalau ini dilakukan semuanya bagus, kompak, insya Allah, pas ya. Jadi inilah yang perlu kita sampaikan kali ini. Mudah-mudahan saya rasa cukuplah di sini. Alhamdulillah, saya sangat senang dengan penduduk Kampung Karanganyar yang banyak keripik ini. Aman sekali, bagus. Anak-anak yang ribut, Masya Allah, Allah Tuhan memberikanlah mereka ini, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah penduduk ini, penduduk kampung ini, penduduk yang baik-baik, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah dakwah yang ada di sini, yang sudah bangun beberapa kali, menjadi dakwah yang baik dan bagus, insya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian saja Bapak sekalian, doanya dan sudah semua tadi. Demikian, maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.